Selamat datang di Sufi Quantum, channel tasawuf ilmiah. Pemirsa pemerhati tasawuf ilmiah eksakta, kajian kali ini tentang manusia sebagai pembaca makna. Namun neuroscience telah mengalami kebuntuan. Memang benar bahwa otak sudah dapat dipindai, aktivitas neuron dapat direkam, pola sinyal dapat dianalisis. Tetapi siapa yang membaca semua pola itu sebagai makna? Komputer juga memproses data, robot juga menerima input, AI juga dapat mengenali wajah, bahasa, dan pola. Tetapi pengenalan pola tidak sama dengan pemahaman makna. Mesin dapat membaca kata sedih, tetapi mesin tidak mengalami kesedihan. Mesin dapat menulis tentang cinta, tetapi mesin tidak mengalami cinta. Mesin dapat mengenali ekspresi wajah, tetapi mesin tidak mengalami getaran batin dari wajah itu. Jadi, pada intinya telah terjadi kebuntuan sains. Walaupun sains mampu menjelaskan proses, korelasi, jaringan, respon, namun ia belum mampu menjelaskan siapakah subjek yang mengalami, siapakah subjek yang memaknai. Sehingga ini menjadi hipotesa yang saya ajukan, kegagalan pendekatan materialistik untuk memahami makna. Walaupun benar ilmu pengetahuan dalam hal ini neuroscience sudah mampu mengeksplorasi mekanisme, proses, aksi-reaksi yang terjadi dalam otak. Yakni dia bisa menghasilkan bahasa, ide, maupun tindakan, tetapi tetap saja tidak memahami siapa yang membaca makna. Pemirsa, slide ini juga perlu saya sampaikan, yakni tentang sistem kerja panca indera dan otak. Dari rangsangan dunia hingga makna dan tindakan. Ini juga penting saya sampaikan, walaupun di sesi-sesi sebelumnya sudah kami sampaikan. Namun, menyampaikan dalam berbagai perspektif, itu akan melengkapi pemahaman kita. Karena tujuan besar kita adalah memahami kesadaran yang melampaui kesadaran akal rasional. Itulah yang menjadi tujuan utama kita. Sehingga pada level kesadaran akal rasional yang bisa dijelaskan secara sains, maka kita harus dipahamkan secara lengkap. Jadi, sistem kerja panca indera dan otak secara umum dimulai dari adanya rangsangan dari luar. Sumber rangsangan itu bisa terkait dengan penciuman berupa bau, penglihatan berupa cahaya, pendengaran berupa suara, rasa maupun sentuhan. Dan ini semua ditangkap oleh panca indera kita dalam bentuk gelombang. Dan oleh panca indera kita dikirim ke sistem saraf kita, dan di sistem saraf dirubah menjadi impuls listrik. Seluruh gelombang ini dirubah menjadi impuls listrik, sehingga dalam otak kita isinya semuanya adalah kumpulan impuls listrik yang jumlahnya miliaran. Dan dalam otak ini ada banyak proses, mulai dari pemrosesan, kemudian penyimpanan, sampai terjadi visualisasi. Yakni hasil interaksi ini menghasilkan kognitif, menghasilkan makna yang bisa direpresentasikan dalam bentuk memahami kita sedang membaca huruf, memahami kata, memahami konsep, memaknai pengalaman subjektif, dan menyadari akan makna. Dan hasil terakhirnya adalah berupa respon dan tindakan. Hasil makna menjadi perilaku nyata
Misalnya meraba, merasa, mendengar, melihat, mencium, atau melakukan tindakan secara nyata. Jadi secara sederhana, sistem kerja panca indera dan otak itu dimulai dari adanya rangsangan dari dunia luar yang ditangkap oleh panca indera dalam bentuk gelombang, kemudian dirubah menjadi impuls listrik oleh sistem saraf, kemudian otak memprosesnya dan menghasilkan makna dan kesadaran yang menghasilkan tindakan. Dan ini kesimpulan menariknya, bahwa manusia bukanlah pembaca benda, tetapi pembaca makna. Walaupun kebanyakan orang itu menyadari kita melihat benda, kita membaca huruf. Pemirsa, agar lebih luas lagi perspektif kita, saya akan buat analogi. Kesadaran manusia saya ibaratkan sebagai sebuah sistem komputer, bahwa sistem input itu adalah panca indera kita dan tubuh kita. Ini ada mata, telinga, hidung, kulit, kemudian ada juga lambung, memberikan sinyal lapar, kemudian memberi sinyal rasa sakit. Jadi panca indera dan tubuh kita pada hakikatnya mirip dengan keyboard dan mouse. Dia sebagai penginput data. Kemudian otak kita itu sebagaimana prosesor atau CPU. Inilah sirkuit otak bawah sadar. Dia memproses data mentah. Bisa berupa pola dan prediksi, kebiasaan, otomatisasi, filter, prioritas, keputusan instinktif. Pokoknya sifatnya bawah sadar. Ini diproses di CPU kalau di komputernya. Dan di dalam otak pun mirip dengan komputer. Dia ada tempat penyimpanan memori, penyimpanan data, sebagaimana hard drive maupun cloud storage. Hard drive itu adalah korteks otak dan hipokampus. Dia menyimpan memori jangka pendek, jangka panjang, ingatan, fakta, pengetahuan, keterampilan, pokoknya hal-hal yang sifatnya detail. Dan satu memori lagi adalah sifatnya untuk kesadaran tinggi. Ini terkait dengan inti diri, terkait dengan kebijaksanaan, emosi, jiwa, inspirasi, dan seterusnya. Dan selanjutnya berikutnya adalah layar tayang atau monitor atau ruang kerja global. Inilah tadi teori tentang workspace global ini adalah ini. Ini tempatnya ada di korteks prefrontal. Jadi disinilah gambaran visualisasi semuanya ada di sini. Namun di sini pun bukan berupa gambar, tetapi bisa dibaca gambaran tersebut. Pemirsa, setelah kita mengetahui di sini ada inputnya, ada komputernya, ada prosesornya, ada layarnya, maka pertanyaan berikutnya adalah siapa penggunanya, siapa usernya, siapa yang menjadi orang ini. Kan kita diibaratkan sebagai CPU, sebagai monitor, sebagai memori, sebagai keyboard dan mouse. Namun siapakah dia? Siapakah usernya? Inilah yang disebut sebagai the hard problem of consciousness. Siapa atau apa yang membaca makna dari semua proses fisik ini? Di manakah pembaca itu berada? Neuroscience belum mampu menjawabnya. Jadi, ringkasan analogi kesadaran manusia dengan sistem komputer dimulai dari input berupa panca indera dan tubuh, kemudian prosesor adalah otak bawah sadar, kemudian memori diasumsikan sebagai hard drive lokal dan cloud storage, kemudian layar monitor, inilah kesadaran kita. Namun, siapakah penggunanya? Siapakah pembaca makna?
siapakah kesadaran itu? Demikian, semoga ini bisa menjadikan dasar pemahaman kita tentang kesadaran, karena di episode berikutnya kita akan lebih ke aplikatif. Karena kita sudah memahami apa itu kesadaran bawah sadar, kemudian kesadaran akal rasional. Namun ternyata ada kesadaran yang lebih tinggi dari ini semua. Dan ini bisa menjadi pintu masuknya, gerbang menuju kesadaran. Demikian. Terima kasih atas kunjungan dan atensi Anda. Kiranya berkenan mendukung channel ini dengan like, komen, subscribe, dan share. Jangan berhenti di ruang Anda. Bisa jadi banyak pihak yang membutuhkannya.